yang pengen cepet-cepet punya PC tapi terpentok dengan harga yang lagi naik. Oke cuy, balik lagi sama gue Aldi di channelnya Aldi Faisal Esa. Kali ini gue bakalan bikin rekomendasi PC seharga jutaan ya, tapi udah Core i5 Gen 10. Jadi buat kalian yang merasa ragu ya rakit PC di zaman sekarang ini, di saat harga PC tuh lagi gila-gilanya ya, buat kalian yang lagi nyicil, yang lagi nabung, mungkin kalian bisa ikutin cara ini. Oh ya, buat kalian yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan nyalain juga notifikasinya. Karena setiap seminggu sekali gue bakalan update terus ya video-video di channel ini. Jadi pastiin kalian udah subscribe dan nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Oh ya, buat kalian juga yang belum ngerti tentang PC ya, nanti gue bakal bantu jelasin. Kalian tanya aja langsung ke gue, siapa tahu kita bisa sharing gitu, bisa nemuin solusinya ya bareng-bareng. Jadi langsung aja DM gue di Instagram @aldifaisal atau komen di bawah langsung ya. Insya Allah gue pasti bakalan balas komen kalian satu persatu. So kalian langsung aja komen atau DM langsung Instagram gua. Syaratnya cuma satu aja, subscribe kok. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian udah merasa puas dan kalian punya rezeki lebih ya, donasi juga gitu ke gua. Nggak apa-apa lah, berapa aja nilainya gua selalu terima kok. Gua nggak pernah ngelihat berapa besar ya kalian donasi, tapi gue selalu melihat niat kalian untuk berbagi gitu. Kalian bisa ikut donasi dengan mengklik link di bawah ya, silahkan donasi. Makasih banget yang udah donasi. Yang belum donasi ya, kalau bisa ikut donasi juga supaya gue semakin berbagi ilmu ya di channel ini, semakin berkembang juga, semakin bertahan gitu channelnya. Oke, langsung aja balik lagi ke topiknya. Kali ini gue bakalan ngerakit PC ya dengan Core i5 Gen 10 dengan budget 6 jutaan. Nah, jadi PC ini tuh cocok buat kalian yang lagi ngumpulin uang, yang kalian cuma punya budgetnya baru segitu ya, baru jutaan. Terus kalian udah ngebet banget, pengen cepet jadi PC-nya, pengen cepet bisa dimainin lah. Nah, PC rekomendasi ini yang harganya jutaan ya dengan Core i5 Gen 10 ini menurut gua worth it banget buat di saat sekarang ini ya, di saat harga-harga komponen PC tuh lagi menggila-gilanya gitu, lagi naiknya parah gitu, hampir 2 kali lipat ya. Nah, jadi kalian bisa langsung ikutin aja komponen-komponennya apa, dan nanti link pembeliannya juga bakalan gua taruh di deskripsi juga. Jadi kalian abis nonton video ini bisa langsung ngecek ya satu persatu ya komponennya, belinya gimana, harganya berapa gitu. Nah, buat kalian yang di daerahnya tuh tokonya mahal-mahal banget gitu, kalian beranikan diri aja beli di online terus kalian rakit sendiri. Nanti gua pandu, kalian komen aja di bawah atau DM langsung Instagram gua. Nanti bakalan gue bantuin ya, dan lihat juga tutorialnya ada di video gue sebelumnya. Pokoknya bakalan gue bantuin sampai PC-nya jadi gitu. Jadi kalian langsung aja kontak gue. Oke, langsung aja kita sebutin komponennya satu persatu ya. Oke, yang pertama prosesor. Kenapa gue milihnya Intel Core i5 10400? Ini bukan seri K atau bukan seri F ya. Prosesor ini harganya cukup murah juga gitu, karena di sekarang ini mahal-mahal banget ya harga-harga prosesor, RAM, PGA segala macam. Nah, jadi untuk ngepres budget ke juta, gua harus cari komponen yang ngepas juga gitu. Seperti Intel Core i5 10400 ini ya, Gen 10 terbaru. Kalian kalau misalkan nyari link pembeliannya ntar gue taruh aja di deskripsi yang murah-murah ya, jadi kalian langsung cek aja di deskripsi. Nah, kelebihan prosesor ini, dia punya performa yang bener-bener bagus banget. Dia udah mempunyai 6 core dan 12 thread. Nah, ini setara dengan PC yang gue pakai sekarang nih. Jadi ini udah kencang lah, buat game udah bagus, buat editing juga udah bagus prosesor ini tuh. Terus buat apa lagi ya, buat live streaming juga bagus gitu. Cuma kayaknya kalau live streaming ntar harus ada upgrade-annya lagi gitu. Nah, prosesor ini mempunyai base frekuensi 2,90 GHz ya, dan maksimal turbo frekuensi 4,30 GHz ya. Nah, ini kencang ya. Jadi prosesornya udah kenceng ini segini. TDP-nya 65 watt dan prosesor ini support hingga RAM 128 GB dan sistem memorinya DDR4 ya. Jadi disarankannya ini dual channel dan dia udah ada grafiknya ya, Intel UHD grafik 630. Dan prosesor ini mempunyai soket LGA 1200 ya. Jadi untuk khusus Intel Gen 10 gen yang terbaru itu soketnya LGA 1200. Jadi menurut gue ini udah worth it banget ya, prosesor kenceng bagus dengan harga yang masih murah ya. Harganya kisaran 2 juta lebih ya.
Nah untuk harganya sendiri ini menurut gua cukup murah banget, di harga 2,3 sampai 2,5 ya. Jadi tergantung kalian mau belinya di mana, harganya beda-beda gitu. Ini di saat video ini upload harganya seginian ya, kalian bisa lihat. Jika kita bandingkan dengan Ryzen 5 3400G, itu mungkin performanya lebih bagus Ryzen 5 3400G jika tanpa VGA. Tapi beda ceritanya kalau misalkan kita bandingkan dengan setelah nanti kita udah upgrade VGA, setelah harga VGA udah pada turun, terus duitnya udah kumpul, kita beli VGA 160 lah, atau RX 550 atau 580 atau 11660 gitu kan. Nah mungkin performanya jauh lebih bagus Core i5 Gen 10 ini dibanding Ryzen 5 3400G itu. Karena apa? Karena spesifikasinya pun berbeda ya. Kalau Ryzen 5 3400G itu cuma 4 core, sementara ini udah 6 core ya. Jadi menurut gue performanya bakalan jauh lebih bagus gitu. Mungkin menurut gue gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, silahkan kalian komentar di kolom komentar ya, supaya bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Oke, langsung aja kita ke komponen yang kedua, yaitu motherboard ya. Untuk Intel Gen 10 sendiri itu motherboardnya harus soketnya LGA 1200. Jadi untuk Intel Gen 10 kalian bisa milih motherboard apapun yang soketnya 1200. Nah di sini banyak banget pilihan, kalian bisa menyesuaikan budget kalian ya, berapa, mau yang ngepres banget atau yang mau bagus juga banyak gitu ya. Merek-mereknya banyak, seri-serinya banyak. Nah contohnya salah satunya ini ya, H410M. Ini khusus untuk budget yang bener-bener ngepres ya. Kalau misalkan kita lihat harganya di online shop itu sekitar 940.000. Nah ini udah murah banget ya, menurut gue ini paling murah. Jadi kalian bisa pilih H410M. Tapi kalau misalkan gue sarankan sih kalian pakainya yang seri B460M ya. Terserah mau yang HDV, yang mau Steel Legend, mau Auros ya, Gigabyte, nggak apa-apa. Kalian sesuaikan aja budgetnya. Nah B460M ini yang HDV itu harganya kurang lebih 1,2 ya. Jadi beda sekitar 250.000 aja sama yang H410M. Jadi itu sesuaikan aja dengan budget kalian. Kalau misalkan ada budget lebih pun di atas 1,5 juta, kalian bisa pakai yang Steel Legend ya, B460M Steel Legend atau yang lainnya. Nah beda lagi ceritanya jika untuk Core i7 dan Core i9. Kalian gue rekomendasikannya pakai yang seri Z ya, seri paling bagus. Nah ini tuh tujuannya supaya untuk bisa menyesuaikan performa dari prosesornya gitu, supaya nggak menghambat performa prosesor. Dan untuk link pembeliannya sendiri bakalan gue cantumin seperti biasa di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja, langsung cari, bisa langsung beli ya dari link deskripsi di gua. Nah itu harganya gue carinya udah yang paling murah banget. Jadi kalian udah bisa langsung beli di situ. Nah dan untuk komponen yang ketiga yaitu RAM ya. Nah kalau RAM ini gue menjelaskannya agak panjang nih. Nggak panjang sih, pendek ya. Jadi kalau misalkan RAM nih, kalian misalkan mau rencananya RAM-nya 8GB gitu. Kalian terus mau nyicil dulu. Kalian bisa beli yang 4GB dulu satu slot ya, single channel. Terus kalau misalkan kalian punya uang lagi, kalian bisa beli lagi yang 4GB dengan merek yang sama, ukurannya sama, terus kecepatannya sama ya, sama-sama 4GB dan kecepatannya sama juga. Misalkan yang 2666 MHz, ya kalian belinya juga yang segitu juga gitu. Jangan beda. Jadi untuk RAM ini gue nggak bakalan nyebutin mereknya ya, karena supaya kalian bisa menyesuaikan dengan stok toko. Misalkan stok tokonya mereknya dia cuma punya yang A gitu ya, kalian pilih aja yang A gitu, biar nggak ribet, biar kalian nggak pusing nyari RAM-nya yang merek ini di mana gitu. Jadi kalian bisa pilih sendiri. Nah untuk harganya sendiri biasanya RAM 4GB tuh ya, DDR4 dengan kecepatan 2660 MHz itu biasanya yang 4GB harganya sekitar 300 atau 350 ribuan ya. Dan yang 8GB itu biasanya harganya sekitar 700 ribuan. Dan yang 16GB ya sekitar kali aja sih gitu ya, sekitar 1.200.000 sampai 1,5 juta gitu. Yang single channel nih ya, single channel semua. Nah jadi gini, untuk pemilihan RAM ini kalian bisa tentukan sendiri ya. Misalkan tujuan kalian cuma untuk gaming yang gak berat-berat amat gitu, kalian pengen pakai yang 8GB. Nah kalian pakailah yang 4x2 gitu ya, 4x2GB sama dengan 8GB. Nah kalian bisa cicil tuh 4GB dulu belinya. Terus kalau misalkan kalian gitu konten kreator atau video editing gitu ya, editor atau rendering, kalian bisa pakai yang 16GB dan 32GB gitu. Nah di situ juga kalian bisa nyicil juga tuh. Misalkan contohnya kalian beli 8GB dulu single channel. Nah setelah kalian ada uang lagi, beli lagi yang 8GB, jadinya 16GB.
Dan sama aja ya, yang 32 GB juga begitu. Kalian beli dulu yang 16 GB single channel, dan selanjutnya beli lagi juga yang 16 channel juga. Yang 16 channel, yang 16 GB juga. Nanti gue bakalan taruh ya linknya di deskripsi untuk link pembeliannya yang murah-murah juga, dan mungkin gue bakalan naruhnya banyak juga. Karena apa nih ya? Karena sekarang ini RAM tuh harganya lagi mahal banget ya. Gue juga kesel nih kalau misalkan ngeliat harga RAM naiknya keterlaluan nih. Biasanya nih dulu tuh gue beli harga RAM 1,1 ya, 16 GB ya, 8 kali 2 1,1 juta, dan sekarang gue cek sekarang 1,6 lebih. Gila, hampir 600 ribu loh. Naiknya kelewatan ya emang. Jadi kalian pintar-pintar aja untuk milih RAM sekarang ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen yang keempat ya. Komponen yang keempat itu yaitu SSD ya. SSD ini gue biasa pakai yang 120 GB ya, karena 120 GB tuh udah cukup ya buat Windows. Jadi itu sisanya masih banyak. Tapi kalau misalkan kalian install software, kalian installnya di hard disk. Jadi supaya si SSD-nya tuh sistem state-nya nggak penuh. Karena kalau misalkan penuh, kalian tuh bisa bikin PC kalian tuh jadi bener-bener lemot banget, bisa drop FPS, lemot, patah-patah gitu. Jadi untuk SSD sendiri biasanya gue pakai yang ADATA 120 GB M.2 ya. Jadi kalian pilihnya kalau misalkan yang M.2 ini motherboardnya harus ada yang slot M.2 juga. Misalkan yang seri H tadi tuh yang HDV itu yang ada yang M.2-nya dan ada yang nggak ada M.2-nya. Jadi pilihnya yang ada M.2-nya kalau misalkan kalian mau pakai SSD yang M.2 ini. Dan kalau misalkan kalian milih motherboard yang nggak ada M.2-nya, kalian bisa pakai yang kayak gini. Nah, ini pakai kabel SATA ya. Jadi pemasangannya sama aja kayak hard disk dan harganya juga lebih murah. Harganya sekitar 300 ribuan, dan yang ini juga sekitar 340 ribuan ya, beda 40 ribu. Cuma gue saraninnya kalian pakainya yang M.2 ya, karena lebih bagus gitu M.2. Dan kalau misalkan kalian mau beli yang 240 GB, kalian bisa juga pilih yang 240 GB. Itu harganya kira-kira sekitar 500 ribuan ya, beda 150 ribu. Yang 240 GB ini kelebihannya kalau misalkan kalian download file-file besar gitu, itu kan masuknya ke sistem C. Jadi enak gitu, lebih banyak gitu. Terus udah gitu habis download kalian bisa pindahin lagi ke hard disk. Jadi menurut gua SSD tuh nggak perlu ya yang gede-gede banget. Jadi ini buat instalasi Windows aja supaya sistemnya tuh nggak bener-bener lemot gitu. Kalau di hard disk kan kayaknya lama banget gitu. Dan seperti biasa untuk link pembeliannya juga bakal gua cantumkan di deskripsi juga. Kalian tinggal klik aja dan langsung beli. Itu udah termurah banget. Dan untuk komponen yang keenam yaitu hard disk ya. Dan untuk hard disk ini kalian bisa cari yang paling murah seperti 320 GB, dan harganya pun lumayan murah banget gitu kan. Ini di bawah 100 ribu. Jadi ini cocok banget buat kalian yang bakalan ngepres budget gitu. Jadi kalau hard disk ini kan pasangnya gampang banget ya, tinggal colokin aja kabel SATA-nya dan colokin kabel PSU-nya gitu. Gampang banget pasangnya. Jadi kalau misalkan hard disk kalian penuh, kalian tinggal beli lagi hard disknya, tinggal colok lagi gitu. Dan kalau misalkan kalian nggak mau gitu pakai yang 320 GB, gue pengennya yang 500 GB atau yang 1 tera gitu, kalian cari aja yang murah-murah juga. Nah, hard disk 500 GB ini kurang lebih harganya sekitar 230 ribuan aja. Jadi menurut gue murah banget ya. Atau kalau mau pakai yang 1 terabyte, nanti gue kasih juga. Itu harganya kurang lebih yang barunya ya sekitar 600 ribu ya, yang SATA 3 tuh. Jadi itu udah bagus. Jadi kalian tinggal pilih aja, sesuaikan dengan budget kalian. Dan link pembeliannya juga bakalan gue cantumin secara lengkap, dan yang gue cari yang paling murah juga ntar gue cantumin di deskripsi. Pokoknya itu udah murah, kalian tinggal beli aja, tinggal klik. Dan untuk yang keenam yaitu casing ya. Kalau misalkan PC kan harus ada casingnya gitu biar aman, biar kelihatan bagus. Kalau misalkan kalian mau ngepres budget, nggak mentingin estetika, yang nggak mentingin penampilan, kalian bisa cari casing bekas yang standar sekitar 100 ribuan. Mungkin di bawah 100 ribuan juga ada ya. Ntar gue cantumin deh linknya di deskripsi ya. Dan kalau misalkan kalian mau cari yang murah gitu, di budget sekitar 300 ribuan, yang murah-murah tapi penampilannya juga oke gitu, nggak burik-burik amat. Jadi kalian bisa pilih juga casing ini, kayak Armageddon Nimitz N5 ya. Tuh harganya sekitar 300 ribuan aja. Jadi menurut gue sih ini udah bagus, lumayan. Dan kalau misalkan kalian mau cari yang lebih bagus, cari pilihan kalian sendiri sekitar 500 ribu ke atas, ya itu pilih aja ntar ya, cari-cari casing PC sesuai ukuran motherboard dan sesuai ukuran budget kalian. Jadi mungkin casing yang murah di bawah 100 ribuan, dan casing yang ini, yang Nimitz N5 ini bakal gue cantumin juga linknya pembeliannya ya. Link pembeliannya bakalan gue cantumin di deskripsi. Kalian tinggal beli aja, tinggal klik terus beli. Oke, kita lanjut ke komponen yang ketujuh ya, itu PSU ya, power supply. Jadi sebenarnya untuk komponen ini tuh nggak butuh power supply yang gede-gede amat sih.
Cuma gue mikir ke depannya gitu, kalau misalkan kalian mau upgrade nih nanti bakalan beli VGA gitu kan. Jadi setelah ke depannya nanti harga VGA turun terus kalian udah kekumpul uangnya bakalan beli VGA. Jadi supaya nggak 2 kali beli, kalian beli power supply yang ngepas juga buat VGA-nya. Ya contohnya seperti 550 watt ya. Terus ada 8 pin powernya ya, 6 pin power plus 2 ya. Jadi kalian bisa beli seperti GTX 1660, beli RX 570, 580 gitu. Terus kalau nggak 1660 gitu, kalau nggak RTX juga bisa. Itu ntar kedepannya gimana kalian mau milihnya VGA apa. Jadi di sini gue nggak bakalan nyantumin merek juga ya PSU-nya, karena nanti gue langsung aja deh di link deskripsi ya, langsung gue kasih link pembeliannya supaya nggak 2 kali beli. Menurut gue belinya yang ada 80 plus bronze, terus ada pin powernya, pin power untuk VGA yang murah juga banyak. Kalau misalkan kalian nggak ada rencana buat beli VGA gitu, mau gini aja ya sekitar 250.000 juga ada gitu harganya. Jadi mungkin ini sekitar harga 500 ribuan. Nanti gue bakal cantumin juga linknya ya, beberapa merek power supply yang menurut gue oke lah gitu untuk upgrade-nya untuk kedepannya. Lalu untuk performanya kayak gimana bang? Nah ini performanya kalau misalkan kalian kan yang butuh PC cepet-cepet gitu, ngebet, pengen PC yang performanya bagus gitu, performanya keren, core-nya banyak, terus full power dah gitu, tapi uangnya belum cukup gitu, kalian pengen buru-buru cepet jadi gitu, pengen bisa dimainin. Nah kalian pilih ini PC yang gua rekomendasiin tadi. Nah PC ini tuh kurangnya belum pakai VGA, jadi kalau misalkan belum pakai VGA ini sebenarnya udah bisa enak dimainin ya. Kalau misalkan game-game ringan tuh kayak Valorant gitu, kayak Point Blank lah, kayak Dota, itu masih playable banget ya buat dimainin di PC ini. Jadi kalian bisa rakit PC-nya dulu seperti ini walaupun belum cukup buat beli VGA gitu, udah bisa dipakai. Menurut analisa gua ya, menurut data yang udah gua cari, PC ini tuh bisa menjalankan game-game ringan. Jadi apa salahnya gitu kita rakit dulu PC ini, lalu setelah harga VGA turun, kita bisa menjadikan PC ini PC yang powerful banget gitu. Jadi kan enak gitu, budget 5 jutaan tapi bisa gitu dapat PC yang komponennya bagus. Dan untuk benchmarknya, karena gua belum pernah punya PC ini, jadi gua saranin kalian cari aja benchmarknya di Google atau di YouTube juga ya, yang udah ngeluarin benchmark dari prosesor ini. Jadi menurut gua ini PC worth it banget ya buat zaman sekarang ini. Harga PC kan lagi naik-naiknya ya, apalagi VGA gila banget harganya. Udah gitu langka banget gitu dicarinya. Worth it banget lah gitu buat di sekarang ini yang lagi mahal-mahal banget nih VGA, RAM dan prosesor. Menurut gue ini pilihan yang bagus juga gitu buat kalian yang pengen cepet-cepet punya PC tapi terpentok dengan harga yang lagi naik. Oke, mungkin segini aja dari gua. Videonya udah cukup panjang banget soalnya ya. Mungkin kalau misalkan kalian merasa puas konsultasi dengan gua, sharing dengan gua, yang udah DM langsung Instagram gua atau komen di bawah, terus kalian pengen memberikan sesuatu buat gua seperti donasi gitu, ya gua terima kasih banget, alhamdulillah. Seberapapun ya donasinya, gue nggak pernah memperhitungkan itu. Pokoknya gue makasih banget buat kalian yang udah donasi. Dan gue juga mengucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Oke, nanti kita bisa ketemu lagi di konten selanjutnya ya, atau kalian bisa bincang-bincang dengan gue langsung ya. Oke, sampai di sini aja. Gue Ali, gue izin pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.